Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Sarwo di channel Dr. Sarwo. Oke, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering ditanyakan dari pasien ya, dari pasien offline maupun offline ya, atau online gitu ya, yaitu tentang kolesterol. Pasien sering bertanya, dok, bagaimana cara menurunkan kolesterol tanpa obat gitu ya? Karena kadang-kadang pasien takut dengan obat atau dalam pikirannya takut ketergantungan obat atau efek samping obat. Oke, kita bahas ya. Bagaimana cara menurunkan kadar kolesterol di dalam darah yang tinggi secara alami, nggak pakai obat. Gimana caranya? Oke, jadi kolesterol ini kita harus pahami dulu. Kolesterol ini sesuatu yang bukan total jahat ya, total harus dihindari. Ya, bukan seperti itu. Cuma memang kalau kadarnya berlebihan dia akan berbahaya bagi tubuh kita, terutama di kardiovaskuler ya, jantung dan pembuluh darah. Karena dia akan mengendap, kalau mengendap dia akan mengeraskan pembuluh darah, menyumbat pembuluh darah sehingga tidak bagus untuk kesehatan jantung kita, bahkan membahayakan nyawa kalau terlalu tinggi dan tidak terkontrol. Oke, bagaimana caranya menurunkan kolesterol gitu ya, terutama ini kolesterol jahat yang kita bahas ya. Kolesterol nanti ada sebutannya adalah LDL, ada HDL ya, lemak dibawa oleh lipoprotein ya. LDL itu dia dikenal dengan nama kolesterol jahat ya. Nah, dia membawa kolesterol ini dari hati ke sel-sel yang membutuhkan. Nah, kalau berlebih dia akan tertinggal di darah terus mengendap gitu ya. Nah, terus HDL ini fungsinya apa? HDL itu yang baik, dia fungsinya ngangkut lagi tuh yang turahan ya atau sisa-sisanya yang berlebihan tadi itu diangkut lagi ke hepat, dilisis, dibuang ke lewat kotoran seperti itu ya. Oke, poinnya saja. Gimana dok cara menurunkan kolesterol? Kolesterolku tinggi, tingginya sepiro gitu ya. Kalau kolesterol tinggi disebut tinggi, kalau kolesterol total ya di atas 200. Gampangan yang cek-cek ini ya. Kalau mau dipisah-pisah lagi cek ke lab yang lebih advance lagi atau lengkap lagi labnya. Tapi kalau yang di praktek-praktek biasa dokter biasanya cuma kolesterol saja, tidak apa-apa lah itu ya. Kalau udah kelihatan tinggi ya harus mulai memikirkan bagaimana cara menurunkannya. Kolesterol dipengaruhi macam-macam ya, dari mulai genetik tidak bisa kita rubah gitu ya. Kemudian gaya hidup dan pola makan. Dah poinnya ini aja. Gaya hidup dan pola makan, genetik tidak bisa dirubah. Cara menurunkannya tanpa obat ya udah dua ini dirubah gitu ya. Oke, kita mulai dari uh, gaya hidup. Gaya hidup bagaimana dok gaya hidup? Gaya hidup sehat itulah intinya gampangannya seperti itu ya. Olahraga teratur, olahraga ini akan dipercaya meningkatkan kolesterol baik ya sehingga uh, bagus untuk tubuh, juga menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, menjaga kebugaran dan menjaga kesehatan organ secara umum dalam tubuh kita. Itu olahraga. Kemudian apalagi istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup sangat mempengaruhi dengan kehidupan uh, atau kesehatan kita secara umum ya gitu ya. Kemudian stop rokok ya, stop rokok. Kalau kolesterol tinggi tambah rokok ya rampung sudah gitu ya. Jadi lebih baik hindari merokok karena merokok akan meningkatkan potensi penyakit kardiovaskuler. Gitu wae. Itu untuk gaya hidup secara umum. Kemudian yang utama lagi ada pola makan, asupan makan kita. Pola makan kendalikan apa? Jenis polanya ya. Apa jenisnya dan banyaknya gitu ya. Sebenarnya kalau orang normal makan apa saja silahkan asalkan porsinya aman, normal, biasa, cukup, nggak berlebih gitu ya. Nah kalau memang sudah kolesterol sudah mulai tinggi maka harus dikendalikan. Yang pertama hindarilah makanan berlemak atau gorengan atau berminyak atau seketoknya kok berbau-bau minyak gitu atau ini ya dihindari aja, berlemak itu dihindari aja, daging yang berlemak gitu dihindari. Kalau sudah kolesterolnya tinggi loh ya gitu. Kemudian perbanyak sayur dan buah. Sayur dan buah apa saja dok? Kabeh panganan ora apa-apa gitu ya. Buah ya yang direkomendasikan itu apel, beri-berian gitu ya, kayak anggur gitu, stroberi itu bagus tuh. Itu untuk sayurnya apa? Brokoli dan sayur macam-macam semua itu makan semua enggak apa-apa. Brokoli favorit saya gitu ya. Kemudian eh, setelah pola makannya apa gitu ya, eh, apalagi suplemen apa dok, suplemen boleh boleh suplemen kayak omega 3 ya enggak apa-apa gitu ya. Kalau nggak ada omega 3 ya makan ikan-ikanan ya,
ikan-ikanan itu akan meningkatkan kolesterol baik kita gitu ya, kayak misalnya apa, tuna, makarel gitu, oh sarden itu maksudnya ya, terus mungkin lele ya enggak apa-apa ya, enak gitu ya, omega 3 ini juga banyak gitu ya. Kalau ikan, ganti misalnya ganti daging berlemakmu, maka pola makanmu ganti ikan-ikanan, itu lebih sehat lah ya. Ikan diapakno, digoreng ya nanti nambah lagi nih ya, itu dipepes gitu lebih asik gitu ya. Sedep kalau istriku bikin ya. Kemudian tadi sudah semua ya. Poinnya seperti itu aja sebenarnya. Kamu perbanyak sayur dan buah, hindari makanan yang berlemak. Poinnya itu saja. Nah, kalau herbal gimana dok herbalnya? Gitu. Herbal yang saya rekomendasikan untuk saat ini itu habatus sauda ya, jintan hitam. Itu sudah ada ya, bentuk kapsul-kapsulnya itu sudah ada. Itu bisa dan sudah ada penelitiannya tentang hal itu untuk menurunkan kadar kolesterol. Kemudian bawang juga silahkan dicampur masakan, dimakan, dikeprek dikit. Ya nggak apa-apa bawang putih ya gitu. Tapi yang biasa saya rekomendasikan untuk pasien dan alhamdulillah bekerja dengan bagus itu habatus sauda. Jadi habatus sauda berapa gram dok minumnya gitu ya. Kan sudah ada ya, kalau herbal itu sudah ada kemasan 500 mg gitu ya. Kamu minumlah 500 mg di awal ya, 500 mg kali 3 gitu ya. Kalau tinggi terus kemudian kalau ini ya dinaikkan 1 gram aja udah cukup, 3 kali 1 gram sehari tidak apa-apa gitu. Kemudian ya kontrol berat badan ya, itu yang agak susah, walaupun berat badan orang gendut tidak mesti kalau kadar kolesterolnya tinggi, itu tidak mesti, cuma nanti akan meningkatkan risiko hal yang lainnya ya. Gitu, semoga kita semua sehat selalu gitu. Jika ada pertanyaan silahkan, atau mungkin ada komentar atau ada pengalaman, dok aku makan ini terus kolesterolku jadi turun, silahkan berbagilah di komentar ya, silahkan berbagi dengan yang lain. Terus dok kalau aku makan ini terus jadi enak badannya, gejala kolesterol tingginya turun, hilang ya, silakan berbagi, tidak apa-apa, silakan berbagi di komentar asalkan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak berbahaya tentunya ya, seperti itu gitu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke saudara-saudaramu yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.